Sekilas kalau kita hanya lihat gambar yang ada di sini, ya, tentu aja untuk rekan-rekan yang terbiasa mengerjakan Olimpiade Fisika, ini adalah soal biasa ya. Hanya sedikit waktu, misalnya 4 tumpuk ya, atau 3 atau 5 ya. Tapi kalau kita lihat soalnya ya, yaitu iya, saya dekatkan 100 yang ditumpuk, ini akan jadi masalah. Ya. Nah, untuk 3 atau 4 aja, kalau kita menggunakan soal yang reguler, soal tentang torsi, perlu waktu dan ketelitian. Ya. Nah, apalagi kalau yang bertumpuk, tumpuknya itu adalah 100 bata. Bila 100 bata disusun seperti gambar, nah, maka berapakah jarak maksimum antara bata ke 1 sampai ke 100 ya. Ini ke 1 ini saya buat ke atas di sini ya. 100 itu yang paling bawah di sini. Ini untuk penyederhanaan aja saya buat 4. Wah, gimana kalau ada soalnya kayak begini? Nah, sini poin yang pertama ya. Sekarang untuk poin yang kedua. Untuk penyuka fisika yang tidak terbiasa, ya, itu masalahnya double. Ya. Pertama, dia mencari-cari tentang keseimbangan torsinya. Ya. Yang kedua, nah sama soal problemnya seperti yang suka Olimpiade Fisika, yaitu apa? 100 loh, banyak ya. Nah, untuk itu maka ini kita kerjakan dengan cara alternatif ya. Dimana yang alternatif itu adalah cara tentang fisikanya, yaitu tentang torsinya itu kita iris dulu, kita delete dulu ya. Nah, sedangkan untuk ke 100-nya kita selesaikan dengan cara delete harmonis. Oke, kita lihat step by step. Kita mulai cara ini ya. Lupakan dulu sigma torsi sama dengan 0 ya. Kita lihat sekarang yang atas ya. Kita dengan cara logika imajinatif ya. Yang di atas tentu saja kalau 1 maka landasan ini atau meja ya. Misalnya meja atau landasan dia hanya terdiri dari massa 1 ya. Tentu saja di sini ini pakai nalar juga udah ngerti. Pasti setengah ya kan. Ini misalnya meja, ini adalah bata. Kalau batanya itu lebih daripada setengahnya, pasti akan jatuh. Oke, ya. Di sini tentu saja di sini X1 sama dengan X0 yang ada di sini ya. Di sini ini X1-nya, ini X0-nya yang ada di sini sama dengan setengah L. Berarti di sini kalau L, di sininya L, maka di sini setengah L X1-nya. Yang dihitungkan di sini ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, di mana yang terbawah itu adalah X100. Nggak ada masalah untuk 1 ya. Sekarang untuk yang kedua. Untuk 2 bata di mana meja ya, atau landasan di sini dia mengemban 2 massa ya. Maka ya di sini caranya sama. Kita seperti kita buat timbangan. Yaitu kita mulai dari yang sini dulu, yang pertama. Yang pertama kalau kita taruh di tengah-tengah ya. Di sini maka pasti akan seimbang. Di mana X0 itu adalah setengah L, X1 adalah setengah L. Nah, untuk yang kedua kita juga bisa menggunakan nalar imajinatif yang sama, logika imajinatif yang sama, di mana ya X0 itu adalah sebagai anak timbangan. Jadi nggak kita ganti-ganti ya. M-nya ya X0 sama dengan M di sini. Nah, berarti kalau misalnya di sini X2 itu sama dengan 2M, di mana ada 2 bata, maka tentu saja ya di sini porosnya yang ada di sini akan setimbang kalau mendekatin massa yang besar. Tapi berapa? Di sini uniknya ada di sini. Ya, dengan cara yang mudah sekali ya, bahwa M dikali X0 ini dikali ini ya sama dengan 2M dikali X2 ya dalam hal ini ya. Berarti setengah dikali X0, M saya coret sama dengan X2. Ya, X2, X0-nya kita ganti. Tadi kita udah tahu bahwa X0 itu sama dengan setengah L kan? Ya, X0 sama dengan X1 kan yang untuk satu batang untuk M aja, maka di sini X2 sama dengan 1/4 L. Tapi kita buat setengahnya dulu, siapa tahu bisa dikeluarin ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang bata ketiga. Untuk bata yang ketiga itu sama aja ya. Di sini X0 ini anak timbangannya ya. Kemudian X1 tentu aja dia akan mendekatin X3 akan mendekatin massa 3M yang diemban oleh beban dasar atau meja di sini adalah 3M. Nah, di sini sama ya. M X0 3M dikali X3.
Berarti X3 sama dengan sepertiga X0. X0 gitu kita ganti setengah L, jadi sudah. Berarti X3 sama dengan 1/6 L. Atau setengahnya ini bisa kita keluarin. Nah, 1, 2, dan 3 itu bisa menjadi sampel untuk X ke 100. Ya. Jadi X1 sama dengan setengah L, X2 sama dengan setengah L dikali setengah, X3 sama dengan setengah L dikali sepertiga. Berarti X100 sama dengan setengah L dikali 1/100 maksud saya ya. Nah, berarti setengah L saya keluarin 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah 1/100. Nah, di sini uniknya ya, masalah ini adalah kombinasi antara fisika dan matematika, itu dari harmonis ya, tapi fisikanya kita pakai cara alternatif. Nah, di sini kita keluarin setengah L-nya. Ini sudah saya jelasin di direct harmonis 1 asal usulnya ya, dengan soal yang jelas dan jawaban yang jelas ya. Di sini asalnya mana silahkan dilihat, nanti saya kasih linknya. Itu setengah L kalau 1 sampai 100 berarti ln 100 ditambah konstanta Euler ya, dimana konstanta Euler itu sama dengan 0,577 ya. Berarti kalau kita tulis dengan cara matematika, S100 sama dengan setengah L sigma 100 N sama dengan 1 per N, itu tinggal dimasukin L-nya berapa. Maka kita akan mendapatkan ya dengan cara yang cepat dan mudah ya. Ternyata kalau kita akal-akalin memang tidak sulit ya. Nah, kembali lagi kita pakai cara alternatif. Ternyata cara alternatif itu bukan hanya cepat, tapi mengasah ya logika imajinatif kita. Baik, ini jawabannya, ini soalnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.